Ya, perkenalkan, nama saya Ruhit Amir dari Prodi Manajemen. Kelas B, saya akan mempresentasikan makalah saya tentang kemaritiman Indonesia. Ya, materi pertama, pengertian negara maritim. Negara maritim adalah negara yang daerah teritorial lautannya lebih luas daripada daerah teritorial daratannya. Dengan kata lain, negara maritim adalah negara yang menyandang predikat negara kepulauan. Kenapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Hal ini dikarenakan negara Indonesia merupakan negara kepulauan dan 2 atau 3 wilayah Indonesia merupakan lautan dan 1 atau 3-nya merupakan daerah daratan. Konsekuensi penyandang predikat sebagai negara maritim adalah Indonesia harus mengembangkan aktivitas pelayarannya. Hal ini karena salah satu penunjang perekonomian Indonesia adalah sektor pelayaran. Ini juga didukung oleh letak strategis negara Indonesia yang berada di daerah persilangan dunia, yang juga membuat Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan laut. Materi kedua, sejarah maritim Indonesia. Ketika Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, wilayah Indonesia hanya sebatas wilayah Hindia Belanda ditambah dengan Malaka, Borneo Utara, Papua Timur, dan kepulauan sekelilingnya. Berdasarkan sidang BPUPKI 11 Juli 1945, wilayah Laut Hindia Belanda yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia hanya selebar 3 mil dari garis pantai. Bayangkan bahwa Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Banda, Laut Arafura statusnya merupakan perairan internasional. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan archipelagic state, sehingga perairan antar pulau di kawasan Republik Indonesia pun merupakan wilayah Republik Indonesia UNCLOS 1982. Tujuan: untuk memahami apa itu wawasan kemaritiman. 2. Untuk mengetahui sejarah wawasan kemaritiman. 3. Untuk memahami apa saja tujuan wawasan kemaritiman. 4. Mengetahui apa saja ruang lingkup wawasan kemaritiman. 5. Untuk mengetahui apa itu negara maritim. Tujuan wawasan kemaritiman. Tujuan belajar wawasan kemaritiman adalah untuk memberikan pemahaman cara menjaga kelestarian alam lautan sebagai perwujudan tanggung jawab warga negara pada lingkungan maritim. Harapannya kita sebagai penerus bangsa bisa memanfaatkan sumber daya maritim demi kepentingan kemajuan bangsa. Kesimpulan, Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari banyak pulau, bahkan hingga ribuan, dengan potensi laut yang begitu luar biasa, sehingga konsep politik maritim sebagai landasan inovasi dari visi pemerintahan yang berorientasi pada optimalisasi potensi laut dalam membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penutup, saran, makalah ini belum cukup memuat materi tentang wawasan kemaritiman. Diharapkan kepada pembaca agar mencari informasi dan referensi yang lain agar menambah wawasan dan pengetahuan tentang wawasan kemaritiman. Perlu adanya pembangunan lebih lanjut mengenai budaya maritim dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pembangunan budaya maritim.